Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 4. Selamat bergabung di YouTube kelas 4 di SD Kristen Bethel Surabaya. Oke, selamat datang dimanapun kalian berada. Saya doakan tetap semangat, tetap selalu sehat. Baik, pada pembelajaran kali ini kita membahas di pembelajaran 5 ya, khususnya tema 4, subtema kedua, maaf ketiga ya di pembelajaran 5. Oke, baik, tolong dibuka semua buku modulnya di pembelajaran yang kelima, khususnya halaman 77. Nah, di halaman 77 ini hal-hal yang kita pelajari yaitu mengetahui kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan terkait dapat mengapresiasi seni menggambar. Baik, teks yang berjudul pada bacaan tersebut ialah Kerajinan Sarung Samarinda. Saya membacakan teks, tolong didengarkan dengan baik, bahkan disimak dan diikuti sambil melihat buku modul ini. Kerajinan tenun sarung Samarinda pada awalnya dibawa para perantau Bugis dari Sulawesi yang tinggal di pesisir Sungai Mahakam, tepatnya di Kampung Pamanah, Gang Pertenunan, Samarinda, Seberang. Berada jauh dari tanah leluhur tidak membuat perempuan Bugis melupakan tradisinya. Sambil menunggu suami-suami mereka pulang dari bekerja, serta mengasuh anak-anak, mereka memanfaatkan waktu dengan menenun sarung. Sarung bermotif kotak-kotak yang mereka buat ternyata menarik perhatian orang-orang untuk membelinya. Para pengrajin mengenal dua teknik dalam menenun sarung Samarinda, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, dan dengan cara tradisional yang disebut dengan walida. Pendatang ini kabarnya sangat terampil dalam bertenun kain. Pembuatan satu karung dari bahan baku memerlukan waktu sekitar 1 pekan. 1 pekan sama artinya dengan 1 minggu. Sedangkan proses penenunannya memerlukan waktu sekitar 3 hari. Lanjut, paragraf berikutnya. Ciri khas sarung Samarinda adalah bahan bakunya yang menggunakan sutra yang khusus didatangkan dari Cina. Sebelum ditenun, bahan baku sutra harus menjalani di baliknya ya beberapa proses agar kuat saat dipintai. Proses pertama adalah merendam bahan baku dalam air selama 3 hari. Setelah itu dimasak dalam campuran air dan pewarna sampai mendidih selama sekitar 2 jam. Lalu bahan baku dicuci hingga bersih dan langsung dikanji ya. Setelah dikanji, diperas dan dijemur hingga kering, barulah bahan baku bisa dipintal menjadi benang tenun sutra. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pemintalan harus dilakukan sehalus mungkin. Sehelai sarung yang dihasilkan pengrajin biasanya memiliki lebar 80 cm dan panjang 2 meter. Dengan ukuran sarung sebesar itu, pasti ada jahitan sambungan di bagian tengahnya yang dibuat dengan menggunakan tangan. Sarung asli tidak pernah disambung dengan menggunakan mesin jahit. Inilah salah satu cara untuk membedakan kain yang asli dan yang palsu atau buatan mesin pabrik. Perbedaan lainnya adalah kain yang asli atau yang dibuat dengan ATBM biasanya terasa agak kasar, tetapi sejuk saat dipakai. Kain palsu terasa halus, namun saat dipakai terasa panas. Sementara sarung asli yang dibuat dengan teknik walida juga halus sekaligus terasa sejuk saat dipakai. Kalau ingin lebih memastikan lagi mana sarung yang asli dan yang palsu, tariklah benang-benang sarung dan bakar. Jika benang yang dibakar berubah menjadi seperti karet, berarti itu adalah sarung asli. Tapi kalau benang yang dibakar berubah jadi abu, berarti itu dipastikan kapas murahan atau palsu. Pembeli memang harus berhati-hati saat membeli sarung Samarinda karena sangat banyak beredar sarung palsu. Sekarang ada belasan kampung penenun yang berada di ganggang yang berdekatan, nama-nama kampungnya beragam sesuai dengan kampung asal mereka. Di Sulawesi ada kampung Wajo, Sanglang, Sidrap. Sementara itu sejumlah galeri, toko, dan koperasi bermunculan menjual hasil kerajinan tenun sarung Samarinda di sepanjang jalan raya Samarinda. Jika menyusuri ganggang pertenunan, mesin pintal dan tenun akan terlihat di halaman depan rumah penduduk. Sementara di samping dan emperan rumah, sarung yang masih basah dan oleh kanji sedang dijemur.
Penggunaan kanji berfungsi agar sarung tampak baru dan awet. Jika ingin memiliki sarung Samarinda yang asli, sebaiknya membeli langsung atau memesannya di beberapa tempat souvenir di Samarinda. Harga sarung di Samarinda berkisar antara Rp150.000 hingga Rp250.000. Sumbernya http www.indonesia.com, jelajah Indonesia, detail sarung Samarinda. Untuk lebih jelasnya saya akan membagikan share screen. Kalian bisa melihatnya melalui share screen berikut. Simak ya video-video berikut. Kampung yang khusus menghasilkan kain tenun. Kain-kain ini diwarnai dari sari tumbuh-tumbuhan. Di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur inilah helai demi helai benang dirajut menjadi kain indah. Kawasan ini bernama Kampung Tenun. Tempat ini menjadi pusat produksi kain tenun Samarinda. Hampir setiap rumah memiliki alat tenun tradisional alias alat tenun bukan mesin atau ATBM. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini sehari-hari menenun kain. Keterampilan menenun ini didapat secara turun-temurun. Motif yang diproduksi beraneka ragam. Warna yang dihasilkan juga bervariasi. Corak khusus alam Samarinda mendominasi. Kehalusan sarung tenun jadi keistimewaannya. Lama pembuatan untuk sarung tenun bervariasi tergantung tingkat kesulitan motifnya. Yang biasa Pak, yang motif biasa 2 hari selesai. Kalau motif yang agak sulit? Yang agak begitu 3 hari. Kalau yang ada juga motif ucup dengan kembang kecil-kecil itu 4 hari itu. Kalau yang motif besar itu seperti yang di sana itu 7 hari Pak. Untuk pewarnaan, perajin juga memanfaatkan warna tumbuhan. Kain tenun warna merah ini misalnya menggunakan kulit bawang merah. Harga jual kain tenun bervariasi. Harga paling murah Rp300.000 dan termahal Rp1.000.000. Passionnya dari para pengrajin sangat tinggi, tapi jangan berhenti di satu tempat gitu. Harus selalu melihat demand dari masyarakat ya, supaya ini tetap lestari. Karena potensinya, pemerintah Kota Samarinda terus berupaya mempromosikan sarung tenun sebagai warisan budaya di Kota Samarinda. Kita sebagai matchmaker untuk setiap waktu memberikan informasi. Itu bisa dilakukan melalui internet, bisa melakukan oleh Badan Promosi Penanaman Modal kita, ada Dinas Perindak, ya, kemudian juga tentu Dekranas dan Pariwisata. Seiring perkembangan zaman, kain tenun tak hanya dibuat sarung, penenun juga mulai membuat berbagai model pakaian, topi, peci, selendang, yang semua berbahan kain tenun. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Ya, itu tadi adalah video singkat yang saya ambil dari YouTube yang bersumber dari Net TV ya, tentang kain tenun sarung tenun di Samarinda. Baik, kita lanjutkan. Ada 3 pertanyaan di situ. Bagaimana awal adanya kain tenun Samarinda? Berarti kamu harus menjelaskan dari awalnya itu. Maksudnya awalnya itu berasal dari mana kok ada kain tenun Samarinda? Kemudian perbedaan kain asli tenun dan kain ATBM itu bagaimana? Buktinya apa kalau ini asli, buktinya apa kalau ini palsu. Nah, tadi di teks bacaan, kalau kalian mendengarkan, kalian membaca ulang pasti tahu jawabannya. Kemudian berapa harga jual sarung Samarinda? Nah, itu. Terus berikutnya, proses membuat sarung Samarinda. Halaman 79 ya. Samarinda memang sudah dikenal dengan produk yang unggulannya yakni dengan hasil kerajinan tangan, terutama kerajinan sarung Samarinda. Tapi sayangnya kerajinan sarung Samarinda ini belum banyak diketahui oleh orang luar masyarakat sekitar. Diharapkan dengan adanya blog ini, masyarakat sekitar dan masyarakat luar dapat mengetahui kerajinan sarung Samarinda. Baliknya ya, ini kalian bisa membaca sendiri, di situ ada proses-prosesnya. Yang pertama penenunan, kemudian gambar pemintalan ya, pemintalan benang, kemudian alat pembuat sarung, kemudian gambar sarung yang telah selesai. Berarti ada beberapa jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, kemudian distribusi, kemudian dikonsumsi. Konsumsi atau
dibeli oleh masyarakat. Produksinya itu membuat kain atau benang tadi dari kain sutra, kemudian dibentuk jadi sarung, diproduksi, kemudian didistribusikan di toko-toko, kemudian dijual dan dipakai oleh masyarakat. Seperti itu ya, itu adalah salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat pada pembuatan kain sarung. Nah, kemudian mengapresiasi hasil karya. Ini ya, itu ada 3 pertanyaan juga, tolong bisa kalian baca, terus tugasnya itu ada 3 juga yang bawahnya, ayo berpikir. Itu ya, kiranya seperti itu sampai dengan halaman 83. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Setelah menonton video, kalian bisa langsung mengerjakan. Kiranya begitu dari saya. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Salam sehat, sehat, dan sehat. Sampai jumpa dan selamat pagi.